Ya, dan untuk membahas lebih dalam terkait penetapan Abraham Samad sebagai tersangka, sudah hadir di studio kami Koordinator Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan ICW Emerson Yunto. Selamat siang, Bang Emerson. Selamat siang. Selamat siang. Kabar buruk buat Kabar kita buruk semua. two times ago, ya. Kemarin BG, hari ini Abraham Samad. Ya, saya pikir memang ini upaya mengkriminalisasi pimpinan KPK, Abraham Samad, Zulkarnain, Bambang Wijoyanto, dan bahkan yang sudah mantan Bushro Mukodas, Johan Budi itu sudah kita dengar agak lama gitu ya. Ini tinggal kapan waktu yang tepat untuk mengumumkan itu. Nah, cuma yang kita persoalkan kan begini, ini ada kesan seperti sangat dicari-cari. Pokoknya kita melihat ada tidak misalnya celah yang bisa memungkinkan seorang pimpinan KPK menjadi tersangka. Karena konsekuensinya di Undang-Undang KPK jelas. Penetapan sebagai tersangka itu mengharuskan dia mundur sementara dari jabatan sebagai pimpinan KPK. Mau persoalan terbukti atau tidak belakangan. Yang penting tersangka dulu gitu ya. Nah, ini yang juga proses kriminalisasi buat pimpinan KPK ini kan sebenarnya buah dari ketidaktegasan Jokowi ketika memilih figur calon Kapolri yang nantinya akan duduk sebagai Kapolri. Nah, kalau kita lihat coba runut begitu ya, ketika Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka, kemudian kan mulai bergulir tuh banyak informasi-informasi yang berseliweran berkaitan dengan pimpinan KPK. Jadi kesalahan-kesalahan di masa lalu itu nampaknya dicari-cari. Kalau bicara soal pemalsuan identitas, saya coba mengingatkan lagi ke kepolisian bahwa Joko Susilo itu yang Kadir Lantas Polri itu juga pernah melakukan pemalsuan identitas ketika ingin melangsungkan pernikahan dengan istri dia yang kedua atau ketiga, saya lupa. Dan dia menyebutkan jabatan dia single, kemudian pekerjaannya adalah karyawan swasta. Ini pemalsuan identitas juga. Tapi kenapa nggak diproses? Tapi secara hukum ini sudah jelas disangkakan pasal 263, pasal 24 KUHP, dan pasal 93 Undang-Undang RI nomor 23, dan hukumannya 8 tahun penjara serta denda 50 juta. Berarti kan secara hukum memang... Iya, itu yang terjadi jelas. Ya. Saya pikir memang satu sisi mungkin tidak dibenarkan. Tapi sisi yang lain kita juga harus lihat apakah betul itu pemalsuan identitas atau karena kan itu sudah ada persetujuan dari RT RW dan sebagainya, dan kemudian itu pola yang menurut kita walaupun tidak dibenarkan itu lazim di beberapa tempat. Orang numpang kartu keluarga misalnya untuk kepentingan dia mau anaknya bersekolah dan sebagainya. Nah, itu tidak ada proses hukum. Tapi untuk Abraham Samad nampaknya dicari-cari. Bang Emerson, tapi kalau kita berbicara di mata hukum kan itu secara hukum tetap melanggar, bukankah seperti itu? Iya, di mata hukum semua sama. Tapi ini agak beda dalam konteks yang kriminalisasi buat pimpinan KPK ya. Misalnya dalam kasus, saya coba di luar Abraham Samad, kasus Bambang Wijoyanto. Isu soal pemalsuan memberikan keterangan tidak benar gitu. Kita ICW melakukan inventarisir mengenai kasus-kasus serupa tentang pemberian keterangan tidak benar atau palsu gitu ya. Yang dilaporkan ke Bareskrim itu ada 9 kasus yang sama, itu tidak ditindaklanjuti. Di kasus yang ini kok kayaknya prosesnya cepat betul gitu. Dilaporkan 2-3 hari langsung ada proses pemanggilan dan sebagainya. Ini menurut kita ada yang janggal Bang gitu. Pilih karena punya modus tertentu. Iya, karena memang arasnya yang kita lihat memang sengaja mengkerucutkan karena itu. Kalau pelaku-pelaku yang lain, misalnya di luar pimpinan KPK kan nggak ada konsekuensi hukum apapun. Bahkan misalnya yang sederhana saja, BG ditetapkan sebagai tersangka, toh juga tidak ada kewajiban mundur. Karena tidak ada aturan di itu. Nah, beda dengan KPK. Di KPK jelas di Undang-Undang KPK, penetapan sebagai tersangka harus mundur. Nah, ini yang saya pikir celah yang digunakan untuk melemahkan KPK gitu ya. Lalu kemudian kalau menurut Anda berarti pemetaan saat ini KPK dalam posisi yang begitu lemah. Karena kalau kita bicara sekarang semua orang kalau dicari-cari kesalahannya pasti ada begitu. Betul, Bos. Nah, ini kan titik kata kuncinya itu ada juga di kepolisian. Kepolisian di dalam beberapa kasus yang coba kita ikuti juga. Itu begitu juga mudah. Ada isu yang paling agak kentara, isu soal peradilan sesat. Pokoknya tetapkan dulu sebagai tersangka. Mau terbukti tidak, nanti urusan pengadilan yang membuktikan. Ada beberapa kasus ya yang terjadi, misalnya soal penganiayaan, bukan orang yang sesungguhnya tapi dipaksakan jadi tersangka untuk melindungi pelaku yang lain. Atau sekedar misalnya, saya sudah gugur tugas dalam kasus ini, sudah tetap sebagai tersangka. Mau terbukti atau tidak itu pengadilan. Dia lepas tangan gitu saja. Baik, tapi kan sekarang status tersangka bisa saja dengan mudah digugurkan ya dengan peradilan. Iya, tergantung Pak Sarpin ya. Jadi kalau hakimnya Pak Sarpin sangat mungkin. Tergantung Pak Sarpin. Dan ini kan juga menarik ya.
Kabar Reskrim bahkan menantang KPK. Ya kalau Anda tidak terima dengan penetapan sebagai tersangka, ya pra-peradilan. Oke. Tapi untuk konteks isu peradilan yang masih rentan terhadap mafia hukum, saya kok agak khawatir gitu ya. Untuk kasus ini akan dicari hakim-hakim yang dianggap menguntungkan. Tapi untuk kasus yang ini dia akan cari hakim yang lebih keras. Baik, oke. Baik. Kita lanjutkan lagi setelah jeda berikut. Pemirsa tetap di Lunch Talk, kami kembali sesaat lagi.